Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Joshua Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training tentang Train for the Trainer, saya akan sharing yaitu proses persiapan training. Nah, ini penting sekali bagi profesional untuk melakukan tugas-tugas ini supaya Anda bisa menjadi seorang trainer internal yang hebat sekali. Akan saksikan video ini sampai selesai. TNA itu dasar kebutuhan untuk mengetahui ya, nama juga TNA, Training Need Analysis. Jadi kebutuhan dasarnya biasanya sahabat sekalian itu ada kurang lebih ada 5 yang mendasari kenapa training itu dibutuhkan. Pertama yaitu aspek strategik bisnis. Nah, bisnis berarti kan ada pengembangan karir, ada rekrut baru, ada buka cabang baru, berarti ada orang baru. Makanya perlu ya itu namanya ada pelatihan untuk dalam rangka pengembang karir dan sebagainya. Itu sifatnya strategik dan ini rutin kalau strategik dalam rangka karir. Makanya ada train development, persiapan untuk menghadapi berbagai strategi bisnis. Itu yang pertama. Latar belakang kedua, kebutuhan itu karena dari hasil appraisal, performance appraisal, penilaian kinerja karyawan tahunan. Mau tahunan kah, bulanan kah, mingguan kah, pokoknya ada penilaian karyawan. Itu yang kedua, sahabat sekalian ya, menilai kinerja dari karyawan. Untuk gara-gara, oh ini kalau kita mencapai target, ya sudah berarti di training lagi. Nah itu dasar training. Yang ketiga, memang ada problem. Jadi si karyawan ini ada problem antara rencana actualnya berbeda, maka perlu training karena dia tidak terampil misalnya menggunakan alat, tidak terampil melakukan penjualan, tidak terampil melakukan sesuatu pekerjaan. Nah itu jadi ada problem. Lalu yang keempat, memang training itu di dalam rangka ya selain problem tadi yaitu perbaikan berkelanjutan, continuous improvement, supaya punya ide kreatif dia terus menerus ya, itu ya dikembangkan. Nah kemudian juga training dibutuhkan karena dalam rangka benchmark, studi banding. Dia belajar ke kantor cabang lain, dia belajar ke tempat lain, melakukan studi bantu benchmark ya, akhirnya muncul ide training. Yang kemudian yang terakhir adalah refreshing, penyegaran. Contohnya bagi seorang sales profesional itu, sales people begitu ya, harus terus di training tentang motivasi. Walaupun bahannya sama, itu perlu terus-menerus. Kenapa sahabat sekalian? Ini penting sekali. Itu ya mengenai motivasi, itu wajib dilakukan oleh setiap perusahaan. Dan bisa makanya setiap tahun, setiap ada meeting perusahaan ada motivasi di sananya. Lalu juga contoh pelatihan tentang kebakaran ya. Latihan bagaimana memadam kebakaran. Kan itu rata-rata 6 bulan. Sekaligus untuk simulasi. Untuk melatih apa? Melatih refleks, itu refresh. Jadi banyak ya topik-topik tersebut. Nah itulah yang mendasari mengapa harus ada training. Nah tentu untuk menggali ini perlu survei. Perlu survei ya. Survei itu bisa bentuknya TNA ini ada angket, ada wawancara, ada assessment. Ya di situ ya wawancara bisa melihat assessment. Di sinilah bisa terlihat apa yang menjadi kebutuhan dari training. Baca saksikan video ini sampai selesai dan selalu ingat untuk subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif dan share video ini kepada sahabat-sahabat Anda lainnya supaya bisa sukses seperti Anda dan sukses lebih semangat menerusi video-video training lainnya. Persiapan training ini harus dilakukan bagi professional trainer, yaitu sebagai para leader ya yang punya tanggung jawab untuk mengajar atau memberikan training. Nah, kita mengacu kepada modelnya Parker, siklus design training. Nah, yang pertama wajib dilakukan namanya TNA, Training Need Analysis, sebagai acuan. Ya, yang pertama. Nah, dasar dari TNA itu bisa untuk menjadi menemukan tujuan dari training. Setelah tujuan dapat di situ ya, TNA, kemudian desain kurikulumnya, desain berikutnya keempat, desain dari memilih metode training yang digunakan. Lalu kelima, desain pendekatan evaluasinya. Lalu bagaimana yang keenam itu pelaksanaan trainingnya. Dan yang ketujuh, bagaimana mengevaluasi, mengukur dari hasil trainingnya. Itulah acuan dari siklus desain training modelnya Parker. Nah, jadi persiapan itu harus dilakukan ya. Jadi penting seperti itu. Yang berikutnya adalah setelah ada persiapan siklus desain trainingnya, ada tahapan kedua, ada persiapan trainer. Persiapan mental, persiapan fisik, pribadi harus siap dia. Nah, persiapan trainer di sini adalah kemampuan bagaimana melakukan presentasi. Jadi persiapan melakukan presentasi seperti apa metodologinya.
Lalu berikutnya adalah memperhatikan namanya para peserta Anda. Nah, ini yang menjadi dasar pertama persiapan, namanya proses dalam persiapan namanya training. Persiapan pertama dalam sebelum ada training adalah training need analysis atau analisa kebutuhan training. Dan ini wajib dilakukan bagi profesional sebelum Anda mengajar, terutama Anda sebagai trainer internal. Ya, itu ya. Kalau trainer eksternal, dia dapat data dari internal perusahaan, ini kebutuhan dan sebagainya gitu. Kalau Anda mungkin ada sendiri atau ada tim Anda untuk menganalisis kebutuhan. Nah, TNA ini dibutuhkan untuk apa? Mengidentifikasi tujuan dari training itu sendiri. Kedua, membuat perencanaan atau strategi pelatihan. Yang ketiga, untuk optimalisasi pelaksanaan pelatihan, mengoptimalkan ya. Lalu yang keempat, untuk efektivitas dan efisiensi pelatihan. Jadi nanti memutuskan prioritas dan sebagainya gitu ya. Dan terakhir, membuat perencanaan biaya pelatihan, berapa cost-nya, berapa biaya investasinya yang harus dilakukan saat melakukan training. Nah, itulah tujuan dari TNA. Kebutuhan training ini menjadi fundamental kita, sahabat sekalian ya. Tadi TNA-nya, nah TNA itu dasarnya ini dia, muncul dari sini. Yaitu kebutuhan training didasarkan pertama karena kepentingan strategi perusahaan. Kepentingan strategi perusahaan atau strategi plan-nya, mungkin buka kantor cabang baru, berarti ada rekrut baru, atau dalam rangka karir, pengembang karir dari karyawan Anda dan seterusnya, kan begitu ya. Jadi strategi berarti pelatihan di sini, misalnya pelatihan leadership development program, manager program, supervisor program, atau teknis spesialis apa, kan begitu ya. Jadi dia ternyata karena strategi perusahaan, karena memang dalam rangka pengembangan dari SDM dalam perusahaan Anda. Nah, ini kebutuhan training didasarkan karena strategic plan, strategic bisnis Anda. Yang kedua, training didasarkan atas yaitu performance appraisal, penilaian kinerja tahunan, ya tahunan kah, bulanan kah, tergantung Anda begitu ya. Dasarnya dievaluasi setiap karyawan punya kinerjanya harusnya mencapai A tapi dia hanya mencapai B, ada deviasi. Setelah dicek karena faktor kompetensi, maka perlu diberikan pelatihan. Nah, itu yang kedua ya, karena dari yaitu appraisal. Yang ketiga, karena ada problem, training biasanya karena ada masalah. Jadi karyawan ini tidak mampu mengerjakan, setelah diperiksa karena tidak punya kompetensi dan makanya perlu training, sahabat sekalian. Nah, itu jelas ya. Nah, kemudian yang training berikutnya didasarkan karena memang dalam rangka improvement, perkembangan terus menerus supaya karyawan punya ide bagus dalam pengembang karirnya sebagai profesional. Dia bisa terus berkontribusi. Nah, itu ya. Lalu yang kelima berikutnya, sahabat sekalian, memang training dalam rangka benchmark, studi banding. Ya, Anda dikirim ke luar negeri untuk belajar benchmark. Jadi karena ada benchmark untuk melihat apa kekurangan kelebihan internal kita, company kita dan sebagainya. Nah, yang keenam yaitu karena refreshing, penyegaran, refresh. Jadi rutin ya, untuk penyegaran saja, misalnya pelatihan mengenai pemadam kebakaran ya, karena kan perlu latih refleks ya, para security dan sebagainya. Sekaligus karena sudah 6 bulan biasanya kan gitu ya, sudah habis kadaluarsanya, perlu dilatih gitu kan ya, tentang kebakaran. Atau juga motivasi bagi para sales harus dilakukan terus-menerus. Motivasi yang baik supaya target sales tercapai dan lain-lainnya, sahabat sekalian. Nah, itu diperlukan. Nah, tinggal berarti ada dasar di sini dari poin-poin latar belakang tersebut, maka muncullah skala prioritas karena terkait tadi ya dengan tujuan dan sebagainya. Nah, untuk menggali lebih lanjut berarti perlu melakukan survei dalam TNA. Ya, tadi itu memastikan strategi dan seterusnya perlu survei. Nah, surveinya bisa bentuk paling sederhana observasi. Oh, ada masalah, dia cek dulu ke lapangan, betul nggak penyimpangannya. Lalu survei, ya metode bisa survei kan gitu ya. Bisa melakukan interview, betul nggak Anda gagal seperti gini, menggali ya. Atau melalui diskusi kelompok, lalu analisa data. Nah, itu sekalian metode-metode dalam namanya mencari atau menganalisis kebutuhan dari suatu pelatihan. Nah, dengan setelah melakukan ini berarti akan melanjut ke langkah-langkah berikutnya untuk mendesain suatu program training. Ya, program training seperti apa nih? Nah, gitu ya. Jadi jelas ya bahwa TNA ini penting sekali, sahabat sekalian, untuk melakukan proses training. Nah, oleh karena itu tahapan-tahapan lanjutnya adalah menyusun program training. Lalu di sini membuat materi training, perlengkapan training dan seterusnya sampai budgetnya seperti apa. Jadi
Di TNA ini setelah Anda kebutuhan seperti itu, baru tadi ya menyusun program trainingnya, tujuan trainingnya, siapa, kalau metode trainingnya dan seterusnya. Lalu isi materinya apa saja, itu dasarnya, ringkasnya untuk menjawab apa kebutuhan training tersebut. Lalu perlengkapan trainingnya, nah ini perlu, sampai terakhir budget trainingnya per orang itu berapa sahabat sekalian. Jadi itulah mengapa TNA itu penting sekali. Jangan coba-coba untuk melakukan training tanpa ada dasar analisa kebutuhan. Berarti Anda sudah menyalahi aturannya. Apapun juga, yang sederhana gampang, refreshing, kalau ada pusing latar belakangnya, kamu itu penyegaran saja dan seterusnya. Nah itu sahabat sekalian yang diperlukan bagi profesional untuk melakukan namanya TNA, persiapan untuk melakukan training. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat sekalian dan Anda lebih sukses. God bless you.